That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff. You did forget one thing. The tail is useful for that. Is there a doctor in the house? Riwayat pendidikan Abbas bin Firnas. Nama lengkapnya adalah Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas bin Wirdas Al-Tukirini Al-Qutrubi. Namun dia lebih dikenal panggilan Ibnu Firnas. Sebenarnya keluarganya berasal dari suku Barbar di Afrika. Namun dirinya lahir di wilayah Takurina. Takurina disebut juga Izram Onda Al-Andalus. Sekarang namanya adalah Ronda, bagian negara Spanyol. Abbas bin Firnas diperkirakan lahir pada tahun 810 Masehi. Ibnu Firnas adalah seorang ilmuwan Muslim yang lahir di Eropa. Ketika itu, Andalusia atau Spanyol dipimpin oleh penguasa Islam. Pada masa itu, yang berkuasa adalah kerajaan Bani Umayyah. Abbas bin Firnas hidup pada periode Khalifah Al-Hakam, kemudian dilanjutkan Khalifah Abdurrahman. Ibnu Firnas juga berjumpa dengan khalifah berikutnya, yaitu Muhammad. Mereka adalah raja-raja menyukai ilmu sehingga Cordoba menjadi pusat pengetahuan Eropa. Para khalifah memberi pelayanan yang terbaik kepada ilmuwan sehingga mereka dapat berkonsentrasi mengembangkan ilmu. Banyak ilmuwan hebat yang tinggal di Cordoba. Para pelajar pun berdatangan dari berbagai dunia. Selain dari Arab, ada juga pelajar dari luar yang terus berdatangan. Mereka belajar langsung dengan banyak ilmuwan hebat. Abbas bin Firnas beruntung terlahir di Cordoba. Dia telah berada di pusat pendidikan dunia. Pelajaran pertamanya dimulai dari kampungnya, Takurina. Abbas bin Firnas terlebih dahulu menuntut ilmu di Kutab. Pada mulanya, dia mempelajari Al-Quran. Abbas bin Firnas lancar membaca dan menulis Al-Quran. Dia juga mendalami pemahaman kitab suci. Jadi, dia terlebih dahulu menguasai ilmu agama. Selanjutnya, barulah dia mendalami ilmu sains. Abbas bin Firnas melanjutkan pelajaran ke Cordoba. Pendidikan di kota yang indah itu sangat maju. Siapa saja dapat belajar dengan mudah tanpa kesulitan. Pendidikan dipusatkan di masjid-masjid. Siapapun yang rajin ke masjid akan menjadi pintar karena di sana akan bertemu dengan banyak ilmuwan. Ibnu Firnas juga menemukan guru hebat di masjid Cordoba. Karir hebat. Kesungguhannya dalam belajar akhirnya menghasilkan kesuksesan. Ibnu Firnas menjadi ilmuwan hebat, orang-orang mengagumi ilmunya yang banyak. Berbagai profesi penting dipercayakan kepadanya. Pihak kerajaan mengangkatnya sebagai penyair istana. Syair-syair Abbas bin Firnas berhasil memukau para pendengar. Hal itu berkat penguasaannya terhadap ilmu bahasa dan sastra. Pada berbagai kesempatan, Ibnu Firnas berbagi ilmunya. Dia cukup rajin mengikuti diskursus sastra. Para ilmuwan bahasa datang belajar kepadanya karena dia menguasai cabang ilmu bahasa yang rumit. Sebagai contoh, Ibnu Firnas memahami ilmu badi dan bayan. Selain itu, dia juga menguasai ilmu keindahan bahasa, yaitu balaghah. Kehebatan bahasa itu diajarkannya kepada siapa saja. Suatu ketika, kerajaan mengadakan seleksi terhadap para dokter. Ternyata Ibnu Firnas lulus menjadi dokter istana.
Hal itu merupakan bukti ilmu kedokterannya yang hebat. Dia pun melaksanakan tugas mengobati keluarga istana. Abbas bin Firnas memiliki kelebihan dalam bidang kesehatan. Dirinya sangat mementingkan pencegahan penyakit. Dia juga memperhatikan lingkungan yang sehat di istana. Ilmu kimia telah membantu Abbas bin Firnas selama bertugas. Ternyata selain sebagai dokter, dia juga menjadi apoteker. Ibnu Firnas mampu meracik obat-obatan sendiri. Uniknya, dia membuat obat dari bahan alami. Ibnu Firnas meracik obat-obatan dari bahan tumbuhan. Dia bahkan membuat obat dari daun, buah, dan akar pohon. Ramuan obatnya terbukti manjur terhadap penyakit. Khasiat obat-obatan Abbas bin Firnas sangat terasa karena bebas dari zat-zat kimia. Pasien pun merasa aman ketika memakainya. Abbas bin Firnas sangat sabar dalam menyiapkan obat. Berbagai tumbuhan ditelitinya dengan cermat. Abbas bin Firnas percaya bahwa Allah menyediakan pengobatan terbaik. Dia serius melaksanakan tugas sebagai dokter. Thank you for watching this video until it is Luar finished. biasa kecermatan If Abbas useful bin to you Firnas guys, dalam please like and penelitian. share this video. Dia tidak mau If percaya you have begitu any saja dengan suggestions for penemuan us, lain. leave a message in the Abbas bin comments Firnas field. meneliti ulang dengan lebih Always support hati-hati us by agar clicking the hasil subscribe temuannya button lebih baik. because it means a Uniknya, lot to Abbas us. bin Firnas juga To the meneliti next berbagai video. makanan. See you. Dia menemukan makanan yang berdampak pada penyakit. Abbas bin Firnas menganjurkan orang menjaga makanannya. Cara ini sangat baik untuk menyelamatkan diri kita dari penyakit. Namun begitu, ada saja pihak yang iri kepada Abbas bin Firnas. Orang-orang itu tidak suka melihat kesuksesan dirinya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahannya. Akan tetapi, Ibnu Firnas memang ilmuwan yang baik. Orang-orang itu tidak bisa menemukan kesalahannya. Kemudian, mereka pun mencari cara dengan memfitnahnya. Ternyata dari rumah Abbas bin Firnas sering terlihat kepulan asap. Mereka pun menuduh Abbas bin Firnas melakukan praktik sihir. Mereka mengadukan praktik sihir itu kepada pengadilan. Abbas bin Firnas pun didakwa di depan hakim. Dia terbukti mencampurkan beberapa unsur cairan. Kemudian muncullah asap yang aneh. Apalagi itu kalau bukan perbuatan sihir. Mereka meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman berat. Karena sihir adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Selain itu, sihir juga membahayakan keselamatan orang lain. Di depan hakim, Ibnu Firnas memberi sebuah contoh. Ia menunjukkan cara mencampur tepung dengan air. Campuran itu kemudian menghasilkan adonan yang bisa dimasak menjadi roti. Abbas bin Firnas bertanya, apakah perbuatan itu salah? Hakim tidak menyebut perbuatan itu salah karena adonan itu menghasilkan roti yang bermanfaat. Ibnu Firnas berkata, saya juga melakukan hal bermanfaat. Dia memang mencampur zat-zat kimia, namun penelitian itu bermanfaat bagi perkembangan ilmu. Orang-orang yang iri tetap ingin mengalahkan Ibnu Firnas. Mereka mendatangkan khalifah sebagai saksi. Khalifah Abdurrahman bin Hakam pun hadir di pengadilan. Raja itu mendengarkan baik-baik jalannya Thank you for persidangan. watching this video Ternyata until it is Khalifah finished. tidak menyalahkan If Abbas bin useful to you Firnas. guys, please Ilmuwan like and itu share this tidak video. melakukan sihir. If you have Justru any Abbas bin suggestions for us, Firnas leave a melakukan message in the uji coba comments yang field. bermanfaat. Khalifah Always mendukung support us by ilmu clicking Ibnu the Firnas subscribe demi button mengembangkan because it ilmu. means a lot to us. Orang-orang yang next iri video. akhirnya See tidak you. berhasil mengalahkannya. Sejak itu, Abbas bin Firnas semakin rajin melakukan uji coba. Dia sukses membuat beberapa peralatan canggih, contohnya adalah al-miqat yang digunakan mengetahui waktu. Sistem kerja alat itu mirip dengan jam. Al-munaqalah adalah peralatan yang dipakai untuk berhitung. Cara kerja alat ini mirip dengan kalkulator, sehingga memudahkan perhitungan secara cepat. Abbas bin Firnas menguasai dengan baik berbagai ilmu. Dia juga berhasil menghubungkan antara ilmu-ilmu tersebut sehingga mampu menciptakan ilmu penerbangan. Sekarang ilmu penerbangan itu lebih dikenal dengan nama aerodinamika. Abbas bin Firnas yakin bahwa manusia bisa terbang seperti burung. Dia membuktikan bahwa benda padat dapat melayang. Abbas bin Firnas pun tekun mempelajari cara-cara.
Abbas bin Firnas kemudian mempelajari gravitasi bumi. Ada daya tarik bumi yang membuat kita tidak melayang. Dia berusaha menemukan cara terlepas dari gravitasi. Itulah rahasia agar manusia dapat terbang. Abbas bin Firnas memanfaatkan ilmu matematika dan kimia. Dia meneliti pengaruh tekanan udara terhadap benda. Abbas bin Firnas menyimpulkan bahwa benda padat dapat terbang di udara. Abbas bin Firnas kemudian meloncat dari atas bukit. Ternyata pesawat terbangnya berfungsi dengan baik. Pesawat itu tidak meluncur jatuh ke bumi. Abbas bin Firnas benar-benar terbang melayang di udara. Dia dapat mengendalikan kemudi pesawat dengan baik, sehingga bisa terus terbang mengitari langit Cordoba. Dia terpesona melihat keindahan kota dari angkasa. Masyarakat pun kagum melihatnya terbang di langit. Orang-orang yang menonton menjadi tercengang. Kini mereka tahu bukan hanya burung yang bisa terbang. Alangkah hebatnya ilmu penerbangan Abbas bin Firnas. Dia terus berkeliling di langit Cordoba. Thank you for watching this video until it is finished. Rakyat Cordoba If bersiap useful to you menyambut guys, please kedatangannya. like and share this video. Pesawatnya terus If you have turun any mendekati suggestions bumi. for us, Abbas leave a bin message Firnas in the mengarahkan comments field. pendaratan di sebuah tanah lapang. Always support Lalu us by pesawat itu clicking the pun sampai subscribe di button, landasan. because it Orang-orang means a yang lot menonton to us. sudah tidak sabar. To the Mereka next ingin video. mengucapkan See selamat you. atas keberhasilan itu. Rakyat Cordoba bangga dengan kehebatan Abbas bin Firnas. Namun dia merasakan ada yang aneh pada pesawatnya. Abbas bin Firnas berhasil menerbangkan pesawatnya, namun dia mengalami masalah ketika mendaratkannya. Pesawat itu terus meluncur dengan kencang. Akibatnya, Abbas bin Firnas tidak mampu mengendalikan pesawat kemudi. Terjadilah masalah saat pendaratan. Blur, pesawat itu membentuk landasan. Orang-orang khawatir dengan keselamatan nyawa dirinya. Mengapa uji coba Abbas bin Firnas sangat penting? Karena dia yang membuktikan manusia bisa terbang. Dialah ilmuwan pertama yang merancang pesawat terbang. Abbas bin Firnas pula yang menjadi pilot pertama di dunia. Sesudah itu, ilmu penerbangan terus berkembang. Para ilmuwan lain mempelajari bentuk pesawat. Mereka meneliti keberhasilan uji coba penerbangan. Sejak masa Abbas bin Firnas, pesawat terbang semakin modern. Masalah pendaratan pesawat itu membuatnya sakit-sakitan. Cedera parah terjadi di tulang punggung Abbas bin Firnas. Lebih dari 10 tahun dia menanggung rasa sakit. Sementara itu, usianya sudah semakin tua. Kesehatan tubuhnya terus menurun. Ilmuwan penerbangan itu tidak sanggup lagi bertahan. Abbas bin Firnas wafat pada tahun 887 Masehi di Cordoba. Dirinya diakui sebagai salah satu ilmuwan yang sangat besar. Abbas bin Firnas memahami fisika dan kimia. Selain itu, ia jago matematika serta astronomi. Berbagai ilmu itu membantunya melahirkan ilmu baru. Buktinya, dirinya berhasil menciptakan ilmu penerbangan. Abbas bin Firnas juga sukses merancang pesawat terbang. Dia melakukan sesuatu yang belum terbayangkan oleh yang lain. Berkat jasanya, dunia penerbangan menjadi sangat maju. Siapapun bisa terbang ke berbagai tempat dunia. Anak kecil pun tidak perlu takut terbang naik pesawat. Bahkan manusia berhasil mendarat di bulan. Manusia pun Thank you sudah for sering watching this video berpetualang ke luar until it is angkasa. finished. Abbas bin Firnas If mendapat useful to banyak you guys, pahala please karena like ilmu and share this penerbangannya video. sangat membantu. If you have any suggestions for us, leave a message Dia in the sangat comments dihormati field. para ilmuwan di barat. Always Mereka support us by menyebut clicking the Abbas bin subscribe Firnas button, dengan because it Al-Firnas means a lot to Jilid us. Kahiti. To the Seorang next sejarawan video. terkenal See you. juga memuji kehebatan Abbas bin Firnas. Philip menyebut Abbas bin Firnas sebagai ilmuwan penerbangan pertama. Abbas bin Firnas diakui sebagai ilmuwan besar Islam. Kaum muslimin harus bangga kepada dirinya.